Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya di sini Elvira Romanti dan teman saya Della, lalu ada Mbak Faiza dan ada anggota kelompok lain yaitu ada Fitri dan Ipa. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jigsaw. Yang pertama, teman-teman, apakah kalian tahu apa itu jigsaw? Ada yang nggak tahu? Apa itu jigsaw sebenarnya? Mungkin bisa teman-teman bisa bantu scan barcode-nya dulu. Kalau bisa menjawab sesuai pemahaman kalian tentang pembelajaran jigsaw itu seperti apa? Mungkin sudah ada satu yang menjawab. Dapat ditarik kesimpulan dari teman-teman itu mengenal jigsaw yaitu teknik pembelajaran dengan hal ini jigsaw adalah strategi belajar di mana siswa dibagi menjadi kelompok kecil biasanya terdiri dari 4 hingga 6 orang dan setiap kelompok bertanggung jawab untuk menguasai bagian tertentu dari materi pelajaran seperti pengembangan puzzle. Setelah itu mereka akan membagi pemahaman mereka dengan anggota kelompok lain. Untuk tujuan pembelajaran sendiri itu untuk meningkatkan hasil belajar akademik siswa, mengembangkan keterampilan sosial melalui kerjasama, soalnya nanti akan dibagi berdasarkan kelompok-kelompok, serta untuk meningkatkan penerimaan terhadap perbedaan individu di antara peserta didik, sehingga mereka itu akan dapat membantu dan belajar secara efektif di dalam kelompok. Dan di sini ada teknik pembelajaran siswa sendiri. Yang pertama, jadi di dalam kelompok tersebut terdiri dari beberapa anak-anak tersebut memiliki tanggung jawab untuk bisa memahami materi tertentu. Nah, setelah itu mereka akan disebar ke kelompok lain untuk bergabung dan bisa menjelaskan mengenai materi yang dia pahami. Nah, dari proses ini mereka akan saling berdiskusi sehingga mereka bisa belajar secara mandiri seperti itu. Nah, dari teman-teman sendiri pernah menerapkan pembelajaran model jigsaw nggak di sekolah? Belum. Atau pernah melihat atau menemukan belum? Udah kan harusnya. Kita kalau pakai game ini harus selalu jigsaw kan ya. Kita berkumpul ya kan. Nanti bertukar memberikan yang kita hasil diskusinya ya kan beda-beda. Ada yang mendapat tempel, ada yang dari grup dia kan kita. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya itu yang pertama, guru akan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil. Biasanya di dalam kelompok itu berisi 4 sampai 6 orang. Kemudian setiap kelompok ini nantinya akan bertugas untuk mempelajari suatu subtopik. Kemudian guru akan memberikan subtopik materi yang harus dibaca dan dipelajari di masing-masing kelompok. Jadi nanti itu ada satu kelompok kecil, terus juga ada kelompok expert atau kelompok ahli. Nah, di sini setelah peserta didik mempelajari sub materi, mereka akan dikelompokkan ke kelompok baru yang kelompok ahli tadi. Kelompok ahli ini merupakan kumpulan peserta didik yang membahas satu subtopik yang sama. Pusing nggak teman-teman? Atau belum ada gambaran? Ada gambaran nggak? Masih pusing apa enggak? Pusing. Sebentar. Iya. Nah, jadi gini teman-teman, misal siswa kita tuh ada 20 anak. Kita membagi ke dalam kelompok-kelompok kecil.
Jadi satu kelompoknya itu kan nanti ada 4 anak. Misal di sini nah, misal gini, ini kelompok kecil yang pertama kita buat. Setelah itu nanti setiap anak yang pakai pin ini, nah kita bisa pakai pin di setiap anak. Misal kayak pin kita tuh dari kertas, nanti dicantolin di setiap anak. Misal ada satu anak yang warna biru, dia kemampuannya mahir. Terus yang ungu dia kemampuannya sedang dan sebagainya. Nah nanti setelah kita buat satu kelompok ini, kita bagi subtopiknya. Berarti kita ada 4 topik. Terus nanti setelah dibagi, kita ubah lagi kelompoknya jadi kelompok expert. Jadi setiap yang pakai pin biru ini, mereka akan berkelompok jadi 1. Jadi nanti di sini ada 5 anak. Terus yang ungu juga ada 5 anak. Ini sebagai tim ahli. Mereka bakalan diskusi berdasarkan sub yang mereka dapatkan. Nah, setelah mereka udah diskusi sama kelompok expert atau kelompok ahli satu-satu ini, mereka nanti kembali ke kelompok awal. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Nah, setiap anak yang udah dapet sub materi ini nanti bertugas untuk mengajarkan ke anak-anak yang ungu, hitam, dan kosong. Seperti itu. Untuk langkah-langkah pembelajarannya. Udah ada gambaran belum kira-kira? Udah ya. Lanjut. Untuk peran peserta didik di dalam pembelajaran ini sendiri, yang pertama ada pembelajaran mandiri. Karena peserta didik ini nanti akan bertanggung jawab dan bertugas untuk memahami pada setiap sub yang ada. Kemudian peserta didik juga berperan sebagai mengajar, karena nanti peserta didik itu akan mengajarkan apa yang telah mereka dapatkan di diskusi kelompok ahli ini ke teman-teman sekelompoknya. Kemudian ada peran untuk kolaborator atau berkolaborasi, karena di dalam kelompok itu juga nanti akan diajarkan untuk saling bekerja sama. Dalam metode jigsaw juga perlu didampingi oleh guru, sehingga guru di sini memiliki peran yaitu sebagai fasilitator, motivator, dan pengelola kelas. Selain itu, guru juga sebagai penilai dan sebelumnya pasti guru menyiapkan materi terlebih dahulu sehingga bisa dibagi-bagi nih kelompok expertnya. Nah, setelah itu di sini kan kadang ada beberapa kelompok mungkin yang masih pasif dulu gitu kan. Ada anak-anak yang masih pasif, sehingga guru di sini perannya adalah membagikan keaktifan anak untuk bisa kerjasama di dalam kelompok tersebut. Dan kelebihan dari jigsaw ini yang pertama mempermudah pekerjaan guru karena siswa bisa belajar secara mandiri. Lalu yang kedua, pemerataan penguasaan materi. Yang ketiga, melatih siswa supaya lebih aktif. Yang keempat, pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kelima, peserta didik bisa mengekspresikan pemikirannya. Untuk kekurangannya, yang pertama perbedaan persepsi dalam memahami suatu konsep, jadi rawan untuk terjadi miskonsepsi. Kemudian kurangnya rasa percaya diri siswa. Kadang-kadang kan ada peserta didik yang dia tuh kurang vokal, jadi cara menyampaikannya juga akan berkurang. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup dan persiapan yang matang. Dan yang ketiga, mengaplikasikan jigsaw pada kelas yang besar atau jumlah banyak itu akan sedikit kesulitan. Dari
kegiatan pembelajarannya. Kemudian ini kita menyiapkan satu kuis, teman-teman bisa coba scan barcode-nya lagi. Jadi dari yang terakhir, pertanyaan terakhir mengenai jigsaw sendiri, sebenarnya itu bisa diterapkan juga susah, tapi menurut kelompok kami bisa diterapkan juga susah, tapi bukan dalam satu pertemuan. Misal bukan pindah fase A, tapi lebih ke fase B. Misal pertemuan pertama itu menguatkan materi kelompokan, terus sampai mereka paham, terus di pertemuan selanjutnya mereka bisa di-mix kelompoknya untuk menceritakan pengalaman belajar mereka di kelompok sebelumnya. Baik, terima kasih presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan bisa angkat tangan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, tadi PPT disebutkan kekurangan model jigsaw salah satunya yaitu perbedaan persepsi dalam memahami suatu konsep yang akan didiskusikan bersama dengan siswa lain. Lalu bagaimana cara mengatasi kekurangan tersebut? Perkenalkan, saya Syifat dari kelompok 1. Saya ingin bertanya untuk model jigsaw tadi kan ada kelompok ahli sama kelompok expert, dan bagaimana, dan tadi juga Mbak Dila sebenarnya menjelaskan kalau diferensiasinya itu lebih ke yang mahir sama yang kurang mahir. Nah, bagaimana jika di satu kelas itu yang mahir cuma ada satu orang, jadi bagaimana nanti untuk bagian berdiferensiasinya gitu. Dan bagaimana cara mengatasi agar kelas itu bisa terkondisikan dengan baik, kan tadi juga pindah-pindah kursi dan sebagainya. Kelas itu sudah terkondisikan dengan baik dan anak-anaknya itu tidak bingung dalam melaksanakan kayak tugasnya atau tanggung jawabnya, kayak membedakan ini kelompok ahli, ini kelompok jigsaw, itu bagaimana caranya? Terima kasih. Terkait pertanyaan dari Mbak Indri, tindak lanjut setelah kegiatan pembelajaran. Jadi ketika anak-anak sudah berdiskusi, kalau di video implementasi tadi kan hanya pertandingan, guru memberikan soal, kemudian anak-anak menjawab. Untuk tindak lanjutnya sendiri sebenarnya di kegiatan pembelajaran yang selanjutnya anak-anak bisa diminta untuk membuat seperti presentasi. Jadi presentasi hasil apa yang telah mereka pelajari selama kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah mereka anak-anak itu membuat presentasi ataupun proyek yang lainnya atau poster atau dan sebagainya, itu nanti ada kegiatan asesmen di bagian akhir. Jadi kalau untuk peningkatannya sendiri kan enggak yang siswa yang terbimbing langsung jadi mahir, tapi setidaknya ada peningkatan siswa yang terbimbing itu menjadi sedang atau yang sedang jadi mahir dan sebagainya seperti itu. Pertanyaan dari Mbak Ina mengenai meminimalisir kekurangan dari siswa sendiri, kan di sini ada perbedaan persepsi ataupun rasa percaya diri dari siswa. Nah, di sini peran guru sangat penting, di mana guru bisa membangkitkan rasa percaya diri dari siswa dan supaya anak-anak itu lebih aktif untuk berdiskusi. Selain itu untuk perbedaan persepsi, gimana cara guru menjelaskan bahwa perbedaan persepsi itu hal yang umum, dan dengan adanya perbedaan persepsi ini justru akan menambah ilmu baru seperti itu. Selanjutnya untuk waktu, karena kita mengambil di sekolah dasar ya, mungkin untuk waktu sekali menjawab dari Mas Eva untuk pengkondisian tempat, yaitu kita sudah menyediakan kelompok-kelompoknya, yaitu nanti kursinya itu jangan diubah-ubah, jadi di satu tempat itu saja. Jadi yang berubah itu anak-anaknya. Mungkin ini untuk ahli yang A, ahli yang B, bukan mungkin. Jadi ini untuk kelompok ini untuk ahli yang A, kelompok ini untuk ahli yang B, seperti itu. Jadi yang mobilitas itu hanya manusianya saja, bukan kursinya dan mejanya, seperti itu. Menambahkan sedikit Mbak tentang pertanyaan Mbak Ina tadi terkait miskonsepsi. Sebenarnya kan
diskusi, kita juga ada monitoring kegiatan peserta didik, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka pelajari sudah benar atau masih butuh penguatan seperti itu. Kemudian setelah kegiatan berdiskusi pun kita juga ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu kan kita bisa tahu, oh anak ini paham atau enggak, anak ini pemahamannya benar atau salah seperti itu. Jadi kalau di dalam pembelajaran itu mungkin anak-anak ada terdapat miskonsepsi, nanti ketika di bagian akhir kan kita juga memberikan penguatan. Nah, penguatan itu yang bisa mengurangi miskonsepsi yang ada tadi. Misalkan di situ cuma ada satu kelompok yang mahir. Oh, satu anak yang mahir. Kalau itu menurut saya itu tergantung patokan guru ketika membuat pengelompokan. Misal guru itu membuat kategori mahir kalau anak itu sudah dapat menyelesaikan berapa soal asesmen awal seperti itu. Ketika kita membuat patokan kok dari 10 soal siswa dapat menjawab 7 soal, itu sudah dapat dikategorikan mahir. Tapi ternyata yang mahir itu cuma 1. Nah, ini kurang tahu ya, ini hanya pendapat saya aja. Misalkan kita turunkan, jadi misalkan yang mahir itu ketika siswa tuh bisa menjawab 6 pertanyaan seperti itu. Kira bagaimana? Kan maksudnya kita kan berdiskusi. Kalau ini dari pemikiran saya aja, kalau dari pemikiran teman-teman mungkin ada saran yang lain. Ketika di suatu kelas itu hanya ada 1 siswa saja yang dikategorikan mahir. Atau mungkin yang penting satu kelompok itu dia heterogen, jadi nggak harus ada yang mahir tapi menengah sama sedang aja. Gimana menengah sama tergini aja seperti itu kan tetap bisa belajar. Sebenarnya siswa itu tidak bisa bisa kita pakai dengan tidak, akhirnya kan dia kan berganti kan. Aku maksudnya kelompok-kelompoknya bukan yang dominasi anak-anak yang pandai saja kan, tidak, bahkan dia kan random makan aja. Nah kalau udah nanti kan pas ketika diskusi dalam satu kelompok itu kan anak akan diharuskan untuk dia itu mau tidak mau harus mau kan. Nah apalagi kalau dia nggak berani biasanya kalau ada yang satu mahir yang lainnya akan ikut, kamu aja, nanti dia aja yang akan maju presentasi gitu kan, nanti dia aja akan nanti akhirnya kan timbul seperti itu. Tetapi kalau kita random kita acak, maka anak yang di situ mau tidak mau, siap tidak siap, dia harus mampu untuk mempresentasikan. Nah itu yang pro kami itu cenderung mengambilnya seperti itu, kecuali dengan tutor sebaya. Nah kalau tutor sebaya itu jelas kita ambil yang potensi, maka dia akan dikelompokkan dengan tutori sama orang tertentu. Tapi kalau model digital ini dia random, maka semua punya kewajiban, punya kesempatan untuk presentasi atau menunjukkan kemampuan dia. Baik yang simulasi leader atau yang mulai percaya. Jadi salah satu yang digunakan untuk melatih kemampuan anak